Oke, hai, selamat pagi semua. Kembali lagi dengan saya, Miss Devine Bao. Nah, hari ini kita akan belajar jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang. Oke, siapkan buku catatan kamu dan selamat belajar. Oke, kita masuk pada poin B, jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis adalah panjang garis yang ditarik dari suatu titik dan tegak lurus garis tersebut. Baik, kita masuk kepada contoh yang pertama, yaitu limas ABCD pada gambar berikut merupakan limas segitiga beraturan. Tentukan jarak titik A ke garis BE. Nah, jadi kita akan membahas jarak titik ke garis. Nah, jadi di soal diketahui dia limas ya. Di sini limas segitiga beraturan. Kalau segitiga beraturan berarti dia segitiga sama sisi ya. Jadi kalau BC-nya 12, maka CD-nya juga 12 dan BD-nya juga 12. Ini kan alasnya. Jadi alasnya membentuk segitiga beraturan. BCD itu alasnya ya. Jadi dia berbentuk limas. Oke, dengan titik sudut puncaknya adalah si A. Oke, jadi BC 12, CD 12, BD 12. Lalu diketahui panjang setiap rusuk. Jadi panjang setiap rusuknya sama ya. Jadi kalau AB diketahui 6 akar 2, maka AC juga 6 akar 2, si AD juga 6 akar 2. Itu rusuk tegaknya ya. Kamu bayangkan ini merupakan limas segitiga. Artinya alasnya berbentuk segitiga beraturan. Nah, jadi yang mau ditanya adalah tentukan jarak titik A ke garis BE. Titik A ke garis BE. BE ya. Jadi BE ini kita carilah jarak titik A ke garis BE. Kalau mau menentukan jarak titik ke garis, kita harus tarik tegak lurus. Itulah jarak terpendeknya ya. Jadi jarak dari titik A ke garis BE, kita tarik dia tegak lurus, maka akan membentuk sebuah sudut siku-siku. Ini harus tegak lurus ya. Jadi jarak titik A ke garis BE itu akan membentuk tinggi si limas itu berapa. Oke? Nah, nanti jadi cara untuk mencarinya kan di sini kamu bisa ya. Sini sudah saya gambarkan dia akan berbentuk segitiga siku-siku. Ini ya, segitiga siku-sikunya. Nah, langkah pertama berarti harus kita cari dulu berapakah panjang garis si BE. Kan gitu ya, ruas garis si BE-nya berapa? Karena tidak diketahui. Nah, perhatikan, ini kan segitiga siku-siku ya. Nah, ini segitiga siku-siku. Ini siku-siku, berarti ini siku-siku di sini ya. Oke, ini sudutnya membentuk siku-siku. Ini siku-siku 90 derajat. Ingat yang di depan sudut siku-siku itulah merupakan garis miring, hipotenusanya. Jadi jangan salah-salah ya. Oke, nah berarti di depannya ini kan panjang sisinya, itulah dia hipotenusanya. Ini siku-sikunya. Oke, nah tadi kan B ke C 12, C ke D 12. Ini titik tengah antara C dan D. Jadi kita bagi dua saja langsung. Berarti C ke E itu adalah 6 cm, E ke D juga 6 cm ya, karena totalnya 12. Oke, nah kalau sudah dapat hipotenusanya 12, ini garis lurusnya 6, maka kita bisa cari BE. Kita gunakan rumus Pitagoras. Oke, yang pertama kita cari menentukan BE kuadrat sama dengan, ingat ya, selain sisi miring berarti yang lainnya harus dikurang. Oke, berarti mencari BE itu adalah sisi miringnya kurang sisi lurusnya atau sisi tegaknya. Gitu ya. Oke, maka BE kuadrat sama dengan BC-nya 12. Ini 12 cm dikuadratkan kurang CE-nya 6 cm dikuadratkan. Maka BE kuadrat sama dengan 12 kali 12, 144. Kurang 6 kali 6 adalah 36. Oke, maka 144 kurang 36 itu kan sama dengan 108 cm. Oke, untuk menghilangkan kuadrat, kita akan munculkan akar 108, ini kuadrat masihan ya, cm kuadrat. Oke, kira-kira 108 itu berapa kali berapa? Kita bisa sederhanakan 108 itu adalah 36 kali 3 ya. 36 kali 3 adalah 108 ya. Maka si BE sama dengan akar dari 36. 6, akar 3-nya tetap. Maka hasilnya adalah 6 akar 3 cm. Oke, kita perolehlah si BE-nya ini sudah 6 akar 3. Lanjut, kita akan mau cari si dari A ke E. Lihat ya, ini merupakan sisinya. Sisi tegak dari si limas. Oke, sisinya. Oke, jadi untuk mencari itu kita perhatikan segitiga ini bisa ya. Segitiga AED. Oke, ED-nya sudah dapat 6 cm. AD-nya sama dengan ini, AB-nya. Oke, ruasnya ini, rusuknya ini sama semua 6 akar 2. Jadi kita mau cari si AE. Oke. Oke, jadi untuk mau cari AE, lihat ini siku-sikunya ya. Di depan siku-siku adalah sisi miring. Berarti untuk mau mencari AE, si AD kuadrat kurang DE kuadrat. Ingat, selalu sisi miring yang mengurangkan. Oke, selalu Pitagoras. Kita selesaikan yang kedua, yaitu si AE. Maka AE kuadrat, maka ini ya. Maka AE kuadrat sama dengan AD, sisi AD, kita kurang dengan sisi ED. Gitu ya. Oke, si AE kuadrat sama dengan AD. AD-nya ini sama dengan ini. Rusuknya yaitu 6 akar 2
dikuadratkan kurang ED-nya 6 kuadrat. Maka AE kuadrat sama dengan 6 kali 6 ya, 6 pangkat 2 36. Akar 2 pangkat 2, akar 2 kali akar 2 adalah akar 4 kurang 36. Maka AE kuadrat sama dengan akar 4 kan ada, akar 4 itu adalah 2. 2 kali 36 adalah 72 kurang 36. Maka AE kuadrat sama dengan 72 kurang 36 adalah 36. Maka si AE sama dengan, kita munculkan akar. Oke, maka kita peroleh ruas garis si AE adalah 6 cm. Nah, selanjutnya kita perhatikan segitiga ini ya, ABE. Nah, segitiga yang ini, segitiga ABE. Sudah. Jadi kalau ini saya gambarkan ke dalam bentuk segitiga kira-kira seperti ini. Nah, ini dia. Ya, itu saya gambarkan seperti ini. Maka sudah kita peroleh tadi AB-nya 6 akar 2, si AE-nya adalah 6 dan si BE-nya adalah 6 akar 3. Nah, yang ditanya adalah T. Di sini berbentuk siku-siku, di sini dan di sini dia siku-siku. Oke. Jadi kalau ini kita lihat, ingat kembali luas segitiga itu apa? Untuk mencari luas segitiga kan alas kali tinggi per 2. Itu ya. Jadi kalau kita buat alas kali tinggi per 2, itu segitiga yang pertama. Nah, kalau kita putar menjadi seperti ini. Nah, ini kan siku-siku. Segitiga siku-siku sama juga rumus luasnya. Alas kali tinggi per 2. Ya, jadi di sini ada dua bentuk segitiga. Nah, dari situlah kita bisa akan mencari seperti ini ya. Jadi kalau Miss buat yang pertama, alasnya ya, alas kali tinggi per 2, itu luas yang pertama, itu luas segitiga yang pertama, itu kan sama dengan luas segitiga yang kedua. Ya, dia sama kan, itu juga hanya bangunnya, cuman bentuknya aja berbeda. Oke, nah, luas segitiga yang kedua, kita ambil alasnya yang ini, yang begini tadi. Ya, kalau dia segitiga siku-siku. Oke, kalau itu kan segitiga siku-siku, kalau saya gambarkan dia seperti ini. Segitiga siku-siku, kan tetap saja dia alas kali tinggi per 2. Karena dia siku-sikunya di sini. Berarti ini dia alas AB kali tinggi. Tingginya sekarang ini si AE. AE per 2. Oke, jadi ada dua segitiga. Ada dua segitiga. Yang pertama segitiga dengan alas BE. Yang kedua segitiga dengan alas AB. Oke, luasnya itu akan sama. Oke, karena ini sama-sama per 2, kamu abaikan saja. Oke, yaudah tinggal kita masukkan angkanya semua. BE, si BE-nya adalah 6 akar 3. Oke, kali tinggi, tingginya yang mau ditanya tadi si T ini, sama dengan AB. AB-nya adalah 6 akar 2, kali AE-nya adalah 6. Oke, maka ini jadi, oke, dari sini kita peroleh untuk mencari T-nya adalah 6 akar 2 kali 6 per, ini, 6 akar 3. Ini semua sama-sama 6, atau 6 kali 6 bagi 6, ya kan? Maka ini kita 6, ya, kita bisa coret. Maka hasilnya adalah, maka si T sama dengan 6 kali akar 2, 6 akar 2 per akar 3. Oke, ini tadi ya kita coret ya, 6 bagi 6 kan 1 ya. Jadi tinggal akar 2 kali 6 itu 6 akar 2 per akar 3. Nah, sekarang ini bisa kita sederhanakan lagi dengan cara merasionalkan. Merasionalkan berarti kita kalikan dengan penyebutnya, berarti sama-sama kali akar 3. Maka si T sama dengan 6 akar 2 kali akar 3 menjadi 6 akar 6 per akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Ya, maka si T sama dengan 6 akar 6 per akar 9 itu adalah 3. Maka si T sama dengan 6 bagi 3 adalah 2. 2 akar 6. Itulah hasilnya. Maka kita peroleh jarak dari garis titik A ke garis BE adalah 2 akar 6 cm. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas contoh jarak titik ke bidang. Di sini contohnya diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang AB 4 cm dan TA 8 cm, tentukan tinggi 5 tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya pertama sekali harus kita gambarkan dulu 5 segi 4-nya. Nah, kira-kira gambar limasnya seperti ini, limas T, A, B, C, D dengan alasnya berbentuk segi 4 beraturan ya. Jadi katanya panjang si AB, ya dari soal kita peroleh panjang si AB adalah 4 cm, AB-nya adalah 4 cm. Nah, karena ini segi 4 beraturan, maka dia sama semua ya. BC-nya juga 4, CD-nya juga 4, AD-nya juga 4. Lalu disitu diketahui si TA, ya. Berarti ini dia, si TA-nya adalah 8 cm, 8 cm. Jadi dia rusuk tegaknya 8 cm. Nah, jadi setiap rusuk tegak itu sama ya. TB juga 8, TC juga 8, TD juga 8. Oke. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah tinggi si limas. Tinggi itu adalah dari titik puncak ini, kamu tarik garis tegak lurus ke alasnya. Ya, ke bidang alas. Maka di sini nanti kita akan peroleh sebuah sudut siku-siku. Jadi harus tegak lurus, oke? Nah, jadi untuk mau mencari ini saya buat aja di sini misalkan titik O, ya titik O, maka kita bisa perhatikan segitiga yang ini aja untuk mencari nanti luasnya segitiga TOC. Ya, segitiga TOC kamu perhatikan. Ini saya arsir. Oke.
Nah, kan kita kalau mau cari ini pakai rumus Pitagoras, mau mencari TO, maka TC dikurang OC, kan gitu. TC-nya sudah kita peroleh 8 cm, ya, itu sudah diketahui. Sekarang OC-nya, bagaimana cara mencari OC? Kita cari dulu panjang si AC, ya. Ini dia siku-siku ya. Panjang si AC kan segitiga dia, ABC, ya. Ini kan segitiga. Jadi, untuk mencari si AC kita gunakan rumus Pitagoras, AB tambah BC, karena siku-sikunya di sini. Ya, oke, pertama kita cari dulu panjang si AC. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Bisa ya kamu bayangkan segitiga ini ya. Oke, ini dia siku-sikunya di sini. Maka si AC kuadrat sama dengan AB-nya adalah 4 cm. Si BC-nya juga sama 4 cm. Oke, maka AC kuadrat sama dengan 4 kali 4 adalah 16. Tambah 4 kali 4 16. Maka kita peroleh AC kuadrat sama dengan 16 tambah 3, 16 adalah 32. Maka kita peroleh AC sama dengan akar dari 32. Akar dari 32 ya udah kita sederhanakan saja, dia menjadi 16 kali 2. 16 kali 2 32 ya. Maka si AC sama dengan 16. Akar dari 16 adalah 4 akar 2. Oke, jadi kita peroleh sudah si AC-nya 4 akar 2. Jadi kalau A ke C 4 akar 2, maka dari O ke C setengahnya itu. Berapa setengah dari A akar 2? Berarti kalau A ke C 4 akar 2, O ke C, maka dari O ke C setengahnya dari 4 akar 2. Ya, setengah dari 4 berapa? Ya 2. Jadi dia 2 akar 2 cm. Oke. Nah, jadi udah kita peroleh ya. Si OC-nya adalah 2 akar 2. Nah, tinggal gampang lah kita mau cari TO-nya ya. Ini kalau dia di sini segitiga siku-sikunya, sini siku-sikunya ya, udah tinggal kita kurangkan aja sisi miring kurang sisi lurusnya ini. Maka dari sini kita peroleh, kita gunakan lagi rumus Pitagoras, maka si TO kuadrat sama dengan TC kuadrat kurang OC kuadrat. Maka TO kuadrat sama dengan TC-nya 8 cm dikuadratkan kurang OC-nya 2 akar 2 cm dikuadratkan. Maka TO kuadrat sama dengan 8 kali 8 adalah 64 kurang 2 pangkat 2, 4. Akar 2 pangkat 2, akar 4 ya, cm kuadrat. Maka TO kuadrat sama dengan 64 kurang akar 4 itu adalah 2. 2 kali 4, 8 cm kuadrat. Maka si TO kuadrat kita peroleh 64 kurang 8 adalah 56 cm kuadrat. Maka si TO sama dengan kita munculkan akar dari 56 kan nggak ada. Jadi kita sederhanakan saja, 56 itu adalah kita buat jadi 4 kali 14. Ya, 4 kali 14 kan 56. Maka TO sama dengan akar dari 4 adalah 2. Akar 14 tidak ada tetap. Jadi kita peroleh TO sama dengan 2 akar 14. Atau si tinggi limas ini adalah 2 akar 14 cm. Oke, untuk soal latihannya adalah diketahui 5 segi 4 beraturan T PQRS dengan panjang TQ 10 cm dan QR 6 cm. Kamu akan menentukan tinggi limas tersebut. Nah, kamu selesaikan saja sama seperti contoh ya. Oke, God bless you.